Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran kita yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita review kembali materi yang udah kita pelajarin. Kemarin kita udah mempelajari 4 bab yang udah kita bahas. Yang pertama yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi. Selanjutnya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan terakhir itu adalah tentang beriman kepada para Rasulullah. Oke, kita mulai dari bab pertama ya, tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebagaimana yang udah kita pelajarin kemarin dalam 2 surat yang kita bahas. Yang pertama itu adalah surat Al-Furqan ayat 63 dan juga surat Al-Isra ayat 27 serta hadis-hadis yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke, dalam surat Al-Furqan ayat 63 sangat jelas sekali bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Ia menyukai atau menginginkan hambanya menjadi hamba-hamba yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, sebagaimana yang disampaikan kepada Allah atau digelarin kepada hambanya itu adalah hamba-hamba yang ibadur rahman. Jadi sebagaimana orang-orang yang selalu menjaga diri mereka untuk tidak bersifat sombong, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi rendah hati itu bukan hanya tentang kita tidak sombong kepada Allah ya, tapi juga kepada manusia. Sangat jelas sekali kalau kita hanya rendah hati kepada Allah tanpa ke manusia, tentu saja kita tidak menjalankan hablum minan nas. Tapi kalau kita hanya rendah hati kepada manusia tapi kita sombong kepada Allah, tentu saja hablum minallah kita akan buruk. Jadi rendah hati ini adalah keseimbangan dari bagaimana hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Bagaimana contoh-contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita tidak meremehkan orang lain, kemudian kita tidak sombong terhadap orang lain, menghormati orang yang lebih berilmu, kemudian bergaul dengan semua orang dengan rahmah, dan lain sebagainya. Oke, dalam surah Al-Isra ayat 27 kemarin kita sudah membahas bahwa sungguhnya orang-orang yang boros itu merupakan saudaranya setan. Auzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang boros. Namun yang harus kita perhatikan bahwa hemat itu bukan berarti pelit dalam terhadap kondisi kebutuhan kita ya. Contoh misal kalau kita memang membutuhkan kendaraan untuk bekerja misal, dan kita memang sangat membutuhkannya mungkin karena memang transportasi umumnya jarang. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita membeli kendaraan itu tidak hemat atau kita boros, tapi memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Malahan kalau kita tidak membeli kendaraan tersebut, maka kita akan pelit terhadap kebutuhan kita. Nah, jadi sekali lagi, hemat itu adalah mencukupi kebutuhan kita sesuai dengan apa yang layak dan apa yang kita butuhkan, benar-benar kita butuhkan, bukan hanya sekedar untuk memuaskan keinginan kita saja. Nah, dalam hidup hemat ini juga berkaitan dengan sederhana ya. Jadi sederhana itu bukanlah menjadi miskin, tapi sederhana adalah cara hidup kita dalam mengkonsumsi, mungkin memakai, dan juga mengeluarkan harta kita secukupnya ya, tanpa berlebihan. Contoh misal, kalau memang kita membutuhkan misalnya makanan yang bergizi dan juga enak, tidak masalah kalau kita memang memiliki uangnya. Tapi kalau memang kita tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan kita tersebut, cukup bergizi enak yang sederhana. Jadi sederhana itu bukan dilihat dari apakah kita kaya atau kita miskin, bukan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi hidup kita, seperti itu. Oke, selanjutnya kemarin kita juga sudah membahas bahwa
dalam hidup sederhana itu, kemarin ada beberapa hadis yang udah kita bahas ya, bagaimana Rasulullah itu walaupun Rasulullah memiliki kecukupan harta, tapi tidak membuat beliau hidupnya dalam kemewah-mewahan. Karena Rasulullah SAW sangat menjaga dirinya dari sifat-sifat yang akhirnya akan membuat beliau SAW menjadi angkuh. Nah, bahkan Rasulullah walaupun dalam kondisi seperti itu tetap melakukan sedekah ya. Jadi walaupun Rasulullah dalam hidup sederhana, hemat, tapi bukan berarti beliau SAW itu meninggalkan sedekah yang menjadi rutinitas beliau SAW. Jadi sekali lagi, hidup hemat dan sederhana itu bukan berarti kita membatasi kebutuhan kita ya. Kalau memang kita butuh ya silahkan seperti itu. Tapi sekali lagi, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentunya kita harus melihat batasan-batasan sebagaimana kecukupan kita terhadap barang tersebut. Jangan sampai kita misalnya kita cukupnya nih makan bakso semangkok, kita membeli 3 mangkok misalnya, akhirnya apa? Tidak habis seperti itu. Akhirnya mubazir. Nah, itu baru yang namanya bersifat berlebihan atau yang tadi boros ya. Yang na'udzubillah min dzalik itu merupakan perbuatan setan. Oke, lanjut kita bahas tentang bab 2 kita, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi. Nah, dalam materi ini kemarin kita udah bahas dalam surah An-Nahl ayat 114, sebagaimana Allah telah berfirman bahwa makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Nah, di sini Allah sangat jelas sekali mengatakan bahwa makan makanan yang halal dan juga baik. Nah, baik itu bergizi ya maksudnya ya. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita mencari makanan yang halal saja, tapi juga yang baik. Makanan yang halal itu banyak sekali ya. Tapi belum tentu makanan yang halal itu baik untuk dirimu. Misal contoh, kalian ada penyakit atau alergi terhadap suatu makanan. Makanan tersebut halal, tapi makanan tersebut tidak baik untuk dirimu. Maka ya jangan dimakan, jauhilah. Maka bisa saja makanan tersebut menjadi buruk bagi dirimu. Nah, dalam menyikapi makanan yang halal ini, tentu saja kita harus juga melihat bagaimana cara kita mendapatkannya. Karena bukan saja makanan tersebut akan menjadi haram kalau kita mendapatkan cara yang buruk, maka juga akan menimbulkan dosa. Contoh misal kita mengambil buah misal di pedagang buah, misal buah apel misal. Buah apel itu halal, tapi karena kita mengambil dengan cara yang tidak halal, dengan cara mencuri tadi, maka makanan tersebut menjadi haram. Kita konsumsi menjadi tidak baik, kita dapatkan juga dosanya. Jadi yang harus diperhatikan bahwa makanan yang halal itu bukan saja tentang makanannya, tapi juga cara mendapatkannya. Begitu juga dengan makanan yang haram. Makanan yang haram itu bukan karena dianya memang haram ya, diharamkan oleh agama kita, tapi juga memang caranya tadi salah. Mungkin kita merebut harta orang lain, kita korupsi, merampok uangnya dari hasil menjual barang haram. Misal contoh menjual narkoba, kemudian dari judi, kemudian dari hal-hal yang negatif lainnya. Nah, mendapatkan uang itu dan memberi makanan kita saja itu sudah menjadikan makanan kita menjadi haram. Semoga kita terhindar dari makanan-makanan yang haram yang bisa merusak jiwa kita dan juga diri kita. Oke, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa tubuh kita ini memiliki 4 hak, yaitu mendapatkan makanan yang halal, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan istirahat yang cukup, dan juga mendapatkan latihan fisik atau olahraga yang cukup. Nah, dari sabda Rasulullah SAW ini jelas sekali bahwa tubuh kita ini bukan hanya sekedar milik kita saja ya, tapi dia memiliki hak yang harus kita penuhi. Jadi jangan sampai membiarkan tubuh kita ini lemah, kemudian juga
terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal, kemudian tidak bergizi apalagi, sehingga membuat tubuh kita ini tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung ibadah kita. Contoh misal kalau tubuh kita sakit-sakitan, untuk sholat saja kita tidak kuat, apalagi untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Sehingga hak badan harus terpenuhi. Oke, selanjutnya kita kemarin sudah belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia untuk menjalani kehidupannya. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa kitab-kitab Allah ini merupakan wahyu yang diturunkan Allah langsung melalui perantara malaikat Jibril kepada para rasul-rasulnya yang mendapatkan kitab Allah ini. Nah, dalam mengimani kitab-kitab Allah ini ada beberapa kitab yang wajib kita imani. Yang pertama itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisikan tentang akidah tauhid ya, dan juga hukum-hukum syar'i lainnya. Kalau terkenal dalam kitab Taurat ini adalah 10 perintah Tuhan. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yang berisikan kumpulan-kumpulan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, dan juga berisikan tentang zikir, doa, dan juga nasihat dan hikmah-hikmah yang bisa diambil. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisikan tentang bagaimana hidup zuhud yang menghindarkan diri kita dari sifat tamak dari harta-harta. Dan terakhir yang wajib kita ketahui dan juga kita imani itu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab-kitab terdahulu ini semuanya sudah terangkum nih dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi kita sampai mempelajarin lebih jauh. Kalau kita mau mengimani dan mengetahui saja tidak masalah. Tapi kalau kita sampai melakukan atau menjalankan lagi isi dalam kitab-kitab sebelumnya, itu sudah tidak relevan. Karena kitab Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan juga kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dari para nabi. Nah, kitab Al-Quran ini berisikan banyak hal ya. Ada tentang tauhid, syariah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan pun ada. Oke, dalam Al-Quran ini terdapat dua jenis ayat, yaitu ayat yang diturunkan di Mekah, yaitu yang disebut dengan ayat Makkiyah dan atau surah Makkiyah, dan juga yang diturunkan di Madinah atau yang kita sering sebut dengan Madaniyah. Nah, dari kedua surat atau ayat yang diturunkan di Mekah dan juga Madinah ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok ya. Biasanya surat-surat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah, surat-surat Makkiyah ini berisikan tentang tauhid atau ketuhanan dan keimanan. Kenapa seperti itu? Karena ketika surat tersebut diturunkan, Rasulullah SAW itu baru mendapatkan wahyunya ya, atau baru menjalankan dakwah tauhidnya ya. Masih banyak orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala. Jadi ketauhidan tersebutlah yang pertama kali diajarkan dalam surat-surat Makkiyah. Kemudian mayoritas surat-suratnya pendek, nggak butuh muluk-muluk suratnya. Cukup tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Kemudian suratnya biasanya diawali dengan lafal ya ayuhan nas. Kenapa ya ayuhan nas? Karena memang tentang tauhid ini secara umum memang untuk semua manusia. Kemudian kita masuk ke surat Madaniyah atau surat-surat yang diturunkan di Madinah, yang kebanyakan diturunkan di kota Madinah ya, atau setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah. Nah,
isi kandungannya ini banyak sekali tentang syariat ya, mulai dari bagaimana cara kita bermuamalah, hukum-hukum dan lain sebagainya. Mayoritas surat-suratnya panjang ya, bisa kita baca di Al-Quran itu banyak sekali surat-surat yang panjang. Nah itu biasanya surat-surat Madaniyah ya. Kemudian biasanya surat-suratnya diawali dengan lafal ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang dalam surat Madaniyah ini diturunkan kepada hamba-hamba atau umat Islam yang sudah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak lanjutnya adalah menjalankan syariat-syariat Islam. Oke, selain kitab-kitab tersebut ada juga yang namanya Suhuf. Suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Jadi tidak dibukukan atau tidak dikitabkan seperti kitab-kitab yang sudah kita pelajarin sebelumnya. Nah, Suhuf ini juga diberikan kepada beberapa nabi ya. Contohnya seperti yang kita ketahui seperti pada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Musa juga mempunyai Suhuf ya, dan lain sebagainya. Jadi kepada nabi-nabi tersebut alaihissalam mendapatkan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita kemarin mempelajari tentang apa saja kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah dan juga bagaimana cara beriman, hari ini kita juga mempelajari tentang bagaimana sih cara kita menyikapi diri kita terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita pelajarin sebelumnya, itu Al-Quran merupakan kitab terakhir yang wajib kita imani dengan cara membacanya, kemudian mentadaburinya, dan juga melaksanakannya atau mengaplikasikan hukum-hukumnya, pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, ini materi terakhir kita ya dalam mid semester pertama ini. Kemarin kita udah belajar tentang apa sih pengertian dari beriman kepada Rasulullah. Kemarin kita udah pelajari bahwa beriman kepada para Rasulullah merupakan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan para utusan yang kita sebut dengan Rasul, dan meyakini kebenaran akan kerasulannya dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh mereka tanpa keraguan sedikit pun. Jadi dalam mengimani para Rasul Allah, bukan hanya kita mengimani bahwa Rasul itu benar-benar ada loh, tapi juga kita harus meyakini bahwa mereka ini benar-benar Rasul dan juga ajarannya adalah ajaran yang benar. Kalau kita hanya tahu, oh ya ini mereka ini memang para Rasul nih, tapi kita tidak percaya dengan ajaran mereka, itu bukan termasuk dalam beriman kepada para Rasul ya, masih diragukan keimanan kita kepada para Rasul tersebut. Nah, para Nabi dan Rasul ini banyak ya, tapi ratusan ribu. Tapi yang wajib kita imani ini hanya ada 25 Nabi dan Rasul, sebagaimana yang udah kita pelajarin sebelumnya, dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap para Rasul ini memiliki sifat wajib yang harus kita yakini. Yang pertama itu adalah sifatnya siddiq atau jujur, benar dalam perkataan dan juga perbuatan, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan juga fatonah, cerdas, pintar ya. Nah, dari sifat wajib para Rasul ini pasti setiap para Rasul memiliki sifat-sifat ini. Bagaimana para Rasul tersebut akan menyampaikan wahyu-wahyu Allah kalau mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, tentu saja kalau para Rasul memiliki sifat wajib tersebut, maka mustahil Rasulullah memiliki sifat-sifat yang bertentangan dari sifat tadi, seperti kizib, pendusta atau pembohong, kemudian khianat, ingkar janji, terus kitman, yaitu menyembunyikan, kemudian baladah atau bodoh. Tidak mungkin ya kepada Rasul memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Namun dari keempat sifat wajib tadi, tentu saja Rasulullah itu merupakan manusia biasa ya, memiliki sifat-sifat layaknya manusia biasa.
seperti kita membutuhkan makan, memiliki rasa lapar, marah, sedih, dan lain sebagainya, capek, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, sifat-sifat layaknya manusia yang ada pada diri Rasulullah itu tidak menjadikan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang tidak sempurna ya. Para rasul itu memiliki kesempurnaannya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mengimani para rasul tersebut atau mengambil atau mentauladani para rasul tersebut? Kemarin udah kita bahas bahwa ada beberapa cara. Nah, yang kemarin kita pelajari bahwa para rasul tersebut selalu berperilaku jujur. Maka kita pun juga harus berperilaku jujur. Jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pergaulan, dan juga dalam menampakkan diri kita senyata mungkin. Tidak boleh kita berada dalam kepalsuan. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana para rasul itu sangat menghormati para orang tuanya. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam misal memiliki seorang ayah yang merupakan pemahat patung berhala, tapi beliau tidak serta-merta menjadi anak yang durhaka. Bagaimana mereka tetap terus-menerus menggaungkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat dan patuh kepada guru, seperti kita mematuhi atau mendengarkan, menjalankan perintah dan juga ajaran dari para rasul, maka kita juga sebagai seorang yang penuntut ilmu juga harus bisa menghormati para guru-guru kita ya. Sebagaimana para sahabat mengimani dan juga kita mengimani para rasul. Bukan dalam artian guru itu disamakan dengan para rasul ya, bukan. Tapi sebagaimana kita menghormati para rasul, kita juga harus menghormati para guru. Karena guru juga memberikan ilmu, memberikan pengetahuan yang baik, bagaimana kita diajari dengan sabar dan lain sebagainya. Jadi penghormatan tersebut itu juga harus kita tanamkan kepada diri kita untuk kita lakukan kepada guru-guru kita. Oke, nah itulah materi kita yang udah kita pelajarin selama 1 mid semester kemarin. Jadi silahkan nanti di-review kembali bukunya masing-masing ya. Dipelajarin kembali apa saja yang udah dipelajarin untuk persiapan kita menghadapi mid semester. Oke, tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi yang berbeda, tidak seperti biasanya. Semoga tidak menghalangi kita untuk terus mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, so it's all about our study today. Thank you for your attention. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama mendapatkan hamdalah, alhamdulillah Rabbil alamin. See you next time. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.